Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana Valencia bersama anggota kelompok saya, Salsabila Ratu, Diandra Radifa Imada, Bella Cinta, dan Diantama Pribadi akan mempresentasikan mengenai komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Selanjutnya ada definisi komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal ini paling banyak digunakan dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, emosi, gagasan, fakta, data, saling bertukar pikiran dan perasaan, saling berdebat ataupun bertengkar. Selanjutnya, terdapat dua unsur dalam komunikasi verbal. Yang pertama merupakan kata, yang kedua adalah bahasa. Kata ini merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, ataupun keadaan. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua ada bahasa. Bahasa ini adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis dalam kertas, ataupun elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis komunikasi verbal. Yang pertama ada berbicara dan menulis. Berbicara yaitu jenis komunikasi verbal vokal di mana pengucapan sangat penting dalam hal ini. Contohnya yaitu pada saat kita melakukan presentasi di dalam suatu forum. Sedangkan menulis yaitu jenis komunikasi verbal non-vokal. Contohnya yaitu pada saat kegiatan surat menyurat. Lalu yang kedua ada mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan mendengar adalah suatu hal yang berbeda. Di mana mendengar yaitu kita hanya menangkap suara atau bunyi getaran saja. Sedangkan mendengarkan yaitu kita mengambil makna, memahami dan mengingat. Membaca yaitu kita mengambil informasi dari apa yang ada dalam tulisan. Selanjutnya yaitu ada definisi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal juga sealur dengan bahasa nonverbal. Contohnya ketika kita mengatakan ya, pasti kepala kita akan ikut mengangguk. Lalu komunikasi nonverbal juga lebih jujur untuk mengungkapkan hal yang ingin diungkapkan karena dilakukan secara spontan. Lalu ada jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada sentuhan atau haptik yang merupakan pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal. Alat penerima sentuhannya itu adalah kulit yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan oleh orang tersebut melalui sentuhannya. Lalu yang kedua itu ada komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering digunakan adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. Contohnya dapat dilihat pada penggunaan seragam oleh pegawai sebuah perusahaan yang menyatakan identitas dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada kronemik. Kronemik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu, yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Contohnya mahasiswa yang menghargai waktu. Ada kalanya kita juga mampu menilai bagaimana mahasiswi atau mahasiswa yang memanfaatkan dan mengaplikasikan waktunya secara tepat dan efektif. Lalu yang keempat itu ada gerakan tubuh atau kinestik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa, seperti mengangguk untuk setuju atau mengerutkan bibir saat kebingungan. Lalu yang kelima ada proxemik, bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Lalu yang keenam ada lingkungan. Lingkungan ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya itu seperti penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Lalu yang terakhir itu ada vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara, contohnya nada bicara atau kualitas suara. Saya akan menjelaskan fungsi dari komunikasi nonverbal.
Yang pertama itu ada repetisi. Repetisi itu mengulang kembali pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan, yang biasanya digantikan oleh simbol atau dengan gestur-gestur tubuh mengenai hal apa yang disampaikan. Yang kedua itu ada substitusi, yang berfungsi untuk memperjelas suatu informasi yang belum tersampaikan oleh komunikator secara detail terhadap komunikan. Biasanya melakukan hal yang sama dengan memberikan simbol-simbol atau gestur yang menjelaskan keadaan tersebut. Yang ketiga itu ada kontradiksi. Kontradiksi ini seperti hal yang kita tahu, kontradiksi adalah suatu perlawanan terhadap fakta yang diberikan oleh seseorang atau oleh komunikator terhadap komunikan. Biasanya hal tersebut dapat dilakukan juga dengan memberikan mimik wajah yang menandakan bahwa hal tersebut tidak benar atau tidak baik untuk dilakukan. Karena kalau dalam komunikasi nonverbal, mimik wajah itu dapat menjelaskan beberapa hal. Yang keempat ada komplement. Komplementnya berfungsi untuk menjadi pelengkap makna dan informasi verbal. Karena biasanya komunikator ada saja beberapa hal yang memang tidak disampaikan atau tidak enak disampaikan untuk secara langsung dengan menggunakan verbal, sehingga gestur dapat menjelaskan hal tersebut dengan lebih baik. Yang kelima itu ada asentuasi. Fungsinya adalah penegas pesan. Nah, dalam hal ini penegas pesan di sini adalah hal ini sebagai hal yang digarisbawahi apa yang disampaikan oleh komunikasi verbal. Misalnya kata kuncinya atau hal-hal yang memang harus dicatat oleh komunikan karena hal tersebut sangat penting. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal dianggap lebih jujur karena ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa komunikasi nonverbal lebih dapat dipercaya daripada komunikasi verbal. Lalu perbedaan yang kedua adalah komunikasi nonverbal memiliki saluran yang banyak. Sementara komunikasi verbal biasanya hanya terjadi dalam satu saluran. Ada dua komunikasi verbal, yaitu verbal lisan. Verbal lisan itu verbal yang dapat diterima melalui pendengaran. Dan yang kedua ada verbal tertulis, yang dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan berbau. Lalu selanjutnya di perbedaan yang ketiga, yaitu komunikasi verbal adalah komunikasi yang diskret, sementara komunikasi nonverbal berlangsung terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.